Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Salsabila dari kelas HTN 2A ingin memenuhi tugas sejarah peradaban Islam dari Bapak dosen Dr. Ali Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ingin menjelaskan tentang Hafsah bin Umar. Hafsah dilahirkan pada tahun yang sangat terkenal dalam sejarah orang Quraisy, yaitu ketika Rasulullah membinakan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah Ka'bah dibangun kembali karena roboh akibat banjir. Pada tahun itu juga dilahirkan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah dari keempat putrinya, dan kelahirannya disambut gembira oleh dia. Beberapa hari setelah Fatimah lahirlah Hafsah binti Umar bin Khattab. Mendengar bahwa yang lahir adalah bayi wanita, Umar sangat berang dan resah, sebagaimana kebiasaan bapak-bapak Arab Quraisy ketika mendengar berita kelahiran anak perempuan. Waktu itu mereka menganggap bahwa kelahiran anak perempuan telah membawa aib bagi keluarga. Padahal jika saja ketika itu Umar tahu bahwa kelahiran anak perempuannya akan membawa keberuntungan, tentu Umar akan menjadi orang yang paling bahagia, karena anak yang dinamai Hafsah itu kelak menjadi istri Rasulullah. Di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad berkata, Muhammad bin Umar berkata bahwa Muhammad bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya. Umar mengatakan Hafsah dilahirkan pada saat orang Quraisy membangun Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhu dibesarkan dengan mewarisi sifat ayahnya. Umar bin Khattab dalam soal keberanian dia berbeda dengan wanita lain. Kepribadiannya kuat dan ucapannya tegas. Aisyah melukiskan bahwa sifat Hafsah sama dengan ayahnya. Melebihi lain dari yang dimiliki Hafsah adalah kepandaiannya dalam membaca dan menulis. Padahal ketika itu kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum wanita. Dalam memeluk Islam, Hafsah tidak termasuk ke dalam golongan orang yang pertama masuk Islam, karena ketika awal-awal penyebaran Islam, ayahnya Umar bin Khattab masih menjadi musuh utama umat Islam. Sehingga suatu hari Umar tertarik untuk masuk Islam ketika waktu Umar mengetahui keislaman saudara perempuannya Fatimah Az-Zahra, suaminya Said bin Zaid. Dia sangat marah dan berniat menyiksa mereka. Sesampainya di rumah saudara perempuannya, Umar mendengar bacaan Al-Quran yang mengalun dan dalam dari rumahnya, dan memuncaklah amarahnya ketika dia memasuki rumah tersebut. Tanpa ampun ia menampar mereka hingga darah mencucur dari kedua kening keduanya. Akan tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Hati Umar tersentuh ketika melihat darah mencucur dari dahi adiknya. Kemudian diambilnya ayat Al-Quran yang ada di depan mereka. Ketika selintas dia membaca awal surat Toha, terjadilah keajaiban. Hati Umar mulai diterangi cahaya kebenaran dan keimanan. Allah telah mengabulkan doa Nabi yang mengharapkan agar Allah membuka hati salah seorang dari dua Umar kepada Islam. Yang dimaksud Rasulullah adalah dua Umar adalah Amr bin Hisham atau lebih dikenal Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Setelah kejadian itu, dari rumah adiknya dia segera menuju Rasulullah dan menyatakan keislaman di hadapan dia. Umar bin Khattab bagaikan bintang yang mulai menerangi dunia serta mulai mengibarkan bendera jihad dan dakwah hingga beberapa tahun setelah Rasulullah wafat. Setelah menyatakan keislaman, Umar bin Khattab segera menemui sanak keluarganya untuk mengajak mereka memeluk Islam. Seluruh anggota keluarga menerima ajakan Umar, termasuk di dalamnya Hafsah yang ketika itu baru berusia 10 tahun. Begitulah kisah hidup Hafsah bin Umar yang saya jelaskan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu dibuat oleh manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.